Oke, jadi sesuai judul kita akan membahas laptop dengan Ryzen 5 yang sekarang harganya paling murah. Cuman kalau ada kata paling murah dibandingkan dengan brand lain, biasanya itu ada sesuatu yang dipangkas biar murah, atau dia adalah brand lokal yang nggak harus bayar pajak ini itu, jadi harganya bisa lebih murah. Contohnya seperti Axio Slimbook 14 ini. Akhirnya ya, Axio udah mau berani keluar dari zona nyamannya. Karena dari dulu Axio itu jualannya ya Celeron terus, N4020 terus. Nah sekarang di Axio Slimbook-nya mereka udah berani pakai SKU yang lain. Jadi di Axio Slimbook 14 ini ada dua SKU, Ryzen 3 dan juga Ryzen 5 seperti yang akan kita bahas kali ini. Ya walaupun Ryzen-nya belum yang 5000 series, masih 3000 series, tapi untuk Axio yang udah berani keluar dari zona Celeron-nya menurut saya udah cukup berani. Konfigurasi RAM-nya pun juga berani dengan kapasitas 8GB DDR4 dengan speed 2133 MHz. Single channel memang sayangnya ya, padahal AMD itu akan lebih optimal lagi kalau misalkan konfigurasinya dual channel, tapi jangan khawatir karena masih ada slot buat kita tambah memori RAM 16GB dual channel. Terus untuk storage-nya udah pakai SSD, kapasitasnya 256GB. Cuman seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau misalkan ada kata paling murah, kita sebagai customer itu harus curiga. Kenapa kok dia paling murah? Dan ternyata untuk SSD-nya ini dia masih pakai tipe SATA. Jadi speednya itu ya mentok 500 Mbps. Tapi ya it's okay lah ya, karena di range harga segini biasanya brand lain itu malah ada yang pakai hard disk. Malah sekarang itu juga ada yang pakai eMMC. Jadi walaupun SSD SATA ya paling nggak eMMC dan juga hard disk. Terus sesuai dengan namanya Slimbook, secara dimensi dia lumayan tipis dengan di bagian depannya itu sekitar 1,4 cm, di bagian belakangnya agak lebih tebal lagi dengan 1,99 cm, untuk bobotnya 1,5 kg. Kalau misalkan kita bandingkan dengan laptop slim di brand lain, ya memang Axio Slimbook ini nggak terlalu slim, nggak terlalu tipis-tipis, dan juga nggak terlalu ringan-ringan banget. Ya standarnya laptop slim lah. Terus untuk desainnya juga masih Axio banget, cuman finishing warnanya yang sekarang saya lebih suka dengan warna grey yang seolah-olah kalau dilihat aja bahannya itu seperti menggunakan bahan aluminium. Tapi kalau kita pegang bahannya pakai plastik, dan di bagian logo Axio-nya juga masih kerasa kopong. Untuk Excel-nya nggak bisa dibuka dengan satu tangan, dan ketika laptopnya dibuka, frame layarnya juga nggak seslim frame laptop slim di brand lain. Jadi masih cukup terlihat tebal untuk frame kanan kirinya. Di bagian atas ada webcam yang secara diameter lensanya gede banget. Di bagian bawah ada logo Axio yang menurut saya secara ukuran juga agak terlalu gede. Dan ini adalah kualitas webcam dari Axio Slimbook 14 di resolusinya 720p 30fps. Kalau soal gambar menurut saya ya standarnya laptop yang 720p 30fps, dan karena 30fps jadi masih ada stutter, masih ada kayak semacam delay, kayak ada motion blurnya gitulah karena dia belum support 60fps. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari Slimbook 14-nya Axio. Kalau untuk WFH menurut saya di harganya masih oke lah webcamnya ini ya, nggak terlalu burik-burik banget. Tapi walaupun frame layarnya ini cukup tebal di keempat sisinya, panel layar yang dipakai di Axio Slimbook ini udah lumayan mahal karena dia bukan pakai panel TN. Jadi panel layarnya ini panel yang dimanufacture sama Innolux, resolusinya ada di Full HD, panel IPS dengan brightness-nya ada di 250 nits. Untuk color game mode-nya standar ketika kita cek pakai Spider Data Color. Untuk tingkat sRGB-nya ada di sekitar 68%. Nggak cocok kalau buat editing profesional, tapi kalau sebatas preview foto aja dan digunakan untuk streaming, paling nggak udah IPS lah ya. Jadi mata kita itu nggak terlalu melotot liatnya, jadi nggak gampang silinder. Turun ke bawah di area keyboardnya ini dia juga pakai bahan material plastik yang juga masih ada area yang kerasa kopong. Tapi yang saya suka, walaupun dimensi layarnya nggak 15,6 inch, tapi keyboardnya udah ala-ala laptop 15,6 inch. Karena tombolnya lumayan besar dan pas untuk ukuran jari saya yang jumbo. Tombol arrow-nya juga udah pas, nggak terlalu dempet dan nggak terlalu kecil. Travel distance-nya cukup dalam 1,5 mm, cuman kalau kita gunakan untuk ngetik, feel-nya masih kerasa banget kalau ini adalah laptop mainstream yang murah. Feel plastiknya itu kerasa, jadi rasanya itu kayak kurang tactile. Touchpad-nya pun juga sama kayak keyboardnya, jadi feel plastiknya masih kerasa. Kalau misalkan kalian pengen denger suaranya, seperti ini nih suara touchpad-nya nih. Nah ya, jadi feel plastik dan feel murahnya masih cukup kerasa.
Terus kalau untuk konektivitas, Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 4, terus untuk port di bagian kanan ada USB Type A, audio jack, dan juga slot SD card. Di bagian kiri ada input power Type A lagi, HDMI, dan USB-C. Yang absen adalah input LAN. Terus untuk audionya dia memiliki dua speaker yang kualitas suaranya menurut saya ya standarnya laptop mainstream juga. Jadi suara bassnya itu nggak begitu kerasa, treble-nya dominan banget, kira-kira seperti ini suaranya. Terus kalau untuk kapasitas baterainya 41,04 watt hour dan ketika saya gunakan untuk browsing pakai Chrome, Wi-Fi-nya nyala, brightness 50%, volume 20%, dia bisa bertahan sekitar 5 jam 30 menit. Ya masih cukup oke lah. Terus kalau untuk sistem cooling, Axio pakai single fan dengan single heat pipe dan juga satu exhaust yang dibuang ke belakang yang seharusnya udah cukup untuk menjinakkan Ryzen 5 3500U dan juga IGP Vega 8-nya. Tapi apakah memang benar-benar mampu? Langsung aja kita buktikan. Pertama kita coba di Cinebench R15. Untuk single core-nya dia mendapatkan skor 133 dan untuk multicore-nya kita loop sebanyak 10 kali. Dan hasilnya di running pertamanya adalah skor yang paling gede dengan skor 625 poin. Di running keduanya 612 dan running ketiga sampai ke running ke-10 ada di kisaran 500 poin. Lanjut ke skenario kedua pakai Cinebench R15 tetap tapi laptopnya kondisi power window-nya balance dan laptopnya tidak dicas. Dan hasilnya ada penurunan performa untuk single core-nya itu mendapatkan skor sekitar 70 poin dan untuk multicore-nya juga ada penurunan performa. Cuman ya nggak banyak-banyak banget dengan running pertamanya 500 poin, running kedua sampai running ke-10-nya ada di kisaran 400 poin. Terus untuk Cinebench R15-nya ketika kita benchmark ini suhunya ada di bawah 90 derajat Celcius. Untuk maksimumnya ya dengan lebih tepatnya itu di 86 derajat Celcius. Kalau untuk average score-nya ada di 66 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering dan hasilnya Axio Slimbook 14 dengan Ryzen 5 mampu merender dengan durasi waktu 10 menit 5 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game casual yaitu Dota dengan resolusinya Full HD, grafiknya ada di fastest dan hasilnya dia masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS 60 sampai 70 FPS. Lanjut ke game Valorant dengan resolusinya Full HD, grafiknya ada di high dan untuk average-nya dia dapat sekitar 54 sampai 60 FPS dan untuk maksimum FPS-nya bisa tembus 70. Lanjut ke game Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di lowest dan hasilnya dia juga masih playable untuk dimainkan karena untuk rata-rata FPS-nya ada di atas 30 dengan di kisaran 35 sampai 42 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Axio Slimbook 14 yang Ryzen 5 3500U ini. Dari tadi saya bilang dia paling murah. Emang harga SRP-nya berapa? Jadi harganya 6.999.000, 7 juta kembali 1.000 dan dia menjadi laptop dengan Ryzen 5 3500U termurah. Kalau kalian nggak percaya, silakan cek aja di marketplace. Ngomongin marketplace, untuk link pembelian dari Axio ini juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Kesimpulannya, banyak part atau masih banyak PR menurut saya dari Axio Slimbook 14 ini, terutama dari segi desain dan juga build quality. Karena masih banyak area yang kerasa kopong dan juga kerasa terlalu plastik lah. Saya nggak bilang murah, tapi terlalu plastik di Axio Slimbook 14 ini. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya pelan-pelan aja karena Axio udah berani keluar dari zona Celeron N4020-nya aja. Menurut saya itu udah wow banget gitu. Udah langkah yang berani dari Axio. Dan ketika saya research di website atau di forum-forum tentang pengalaman user menggunakan Axio ini, banyak yang komplain tentang after sales-nya. Dan ketika saya cross check ke pihak Axio-nya langsung, katanya sekarang Axio sudah memiliki yang namanya one day service. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kalian bisa langsung bawa ke service centernya dan dengan one day service-nya, hari itu kalian benerin, hari itu juga bisa kalian bawa pulang. Dan Axio juga punya yang namanya Axio Service Point yang bekerja sama dengan dealer-dealer partner atau toko di masing-masing kota. Jadi kalau misalkan di kota kalian ada Axio Service Point, kalian juga bisa serviskan ke sana. Untuk alamat dari service centernya nanti kalian bisa baca di sini. Dan buat kalian yang mungkin punya pengalaman memiliki produk Axio, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Entah pengalaman baik atau buruk, tulis aja di kolom komentar. Jadi bisa buat feedback juga biar dibaca sama orang Axio.
Axio. Jadi jangan cuma jualan murah aja, tapi after salesnya juga diperhatikan. Tapi intinya dengan Axio Slimbook 14 dengan harga Ryzen 5 3500U termurahnya ini bisa menjadi solusi buat kita yang pengen cari laptop murah dengan spesifikasi yang cukup mumpuni. Spesifikasi yang nggak cuma Celeron N4020. Dan ini sebenarnya juga menjadi kesempatan loh ya buat Axio untuk nyaingin brand-brand besar. Dan saya apresiasi banget usaha Axio untuk keluar dari zona Celeronnya tadi. Mungkin kedepannya saran saya ambil aja SKU yang kayak Intel Alder Lake atau Ryzen yang paling tinggi, Ryzen 9. Gas aja lah kalau misalkan mau mengeluarkan laptop gaming asalkan harganya jauh lebih murah dibandingkan brand yang gede-gede lainnya. Ya pasti banyak yang lirik lah, apalagi ini brand lokal, pasti banyak yang support. Jadi menurut saya sih gas aja, jangan takut pakai SKU yang lain. Jangan mentok di Celeron aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.